103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DP Mania, saat ini Vika sedang berada bersama dengan Pak Gatot Nugroho. Beliau ini adalah Kepala Museum HM Soeharto. Kita langsung tanya-tanya aja ya DP Mania. Pak Gatot, kegiatan apa aja nih Pak di momen bulan Pak Harto 2025 ini yang diselenggarakan di Museum Memorial HM Soeharto ini Pak? Ya, alhamdulillah kegiatan untuk momen bulan Jenderal Besar Haji Mas Soeharto tahun 2025 ini diselenggarakan ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan edukasi sejarah bangsa, mengenang sejarah perjuangan bangsa dengan namanya Napak Tilas, jelajah perjuangan Letnan Kolonel Soeharto dan masyarakat Desa Kemusuk ketika Perang Kemerdekaan tahun 1948-1949. Kita mengajak generasi penerus bangsa, anak-anak SMP dan SMA sebanyak 100 anak berkeliling di situs-situs sejarah yang berkaitan dengan perjuangan Letnan Kolonel Soeharto. 5 km ya Pak jaraknya? 5 km jaraknya. Kemudian bersamaan itu di sini ada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan yang didirikan oleh Bapak Haji Mas Soeharto. Yang pertama adalah pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk warga masyarakat. Kemudian ada pembagian sembako untuk kakak miskin, ada sekitar 500. Sekitar 500 kakak miskin ya. Okay. Kita bisa yayasan-yayasan Pak Harto dengan Museum Pak Harto bisa menyantuni masyarakat yang prasejahtera, kemudian mendapatkan sembako. Mudah-mudahan ini barokah karena sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, bulan puasa. Bertepatan ya. Betul ya. Kemudian ada lomba mewarnai bawah bangunan. Nah, di sana ada Pak Harto dengan Ibu Tin ketika panen raya, ketika kita pernah tahun 1985 pernah mendapatkan swasembada pangan, ya. Kemudian di sana ada 120 anak TK maupun SD kelas 1-3 yang berlomba untuk apa? Untuk menggambar sosok almarhum Bapak Haji Mas Soeharto dengan Ibu Tin ketika panen raya pada saat tahun-tahun 80-an. Kemudian ada dari Yayasan Gerakan Orang Tua Asuh yang dipimpin oleh Ibu Gendis ya, Ibu Gendis itu menyantuni dan menjadikan yayasan yang punya asuhan 4 SD yang ada di wilayah Desa Argomulyo ini. Apa saja, ada 2 SD yang SD dulu SD-nya Pak Harto. Jadi yang pertama sekolah Pak Harto dulu ketika seluruh rakyat. Yang pernah ada SD Nglahar. Nah, SD Nglahar itu ketika Pak Harto sekolah di sekolah rakyat Ongko Siji. Itu kelas 1, 2, 3. Kemudian SD Puluhan itu ketika beliau sekolah rakyat di Ongko Loro kelas 4 dan 5. Kemudian ada SD Bandut yang ada di Sedayu dan SD Klangon yang ada di Sedayu juga. Jadi menyantuni makanan bergizi supaya anak-anak itu sehat, kemudian selalu semangat untuk belajar dan juga membantu pemberian buku-buku alat tulis sebagai senjata mereka menjadi pejuang-pejuang anak bangsa sekarang. Ini tanggal 26. Tanggal 26. Ya, full angkatan. Dan kemudian besok tanggal 27 kita memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. 76 tahun serangan umum 1 Maret 1949 dengan kegiatan satu tabur bunga yang setiap tahun kami lakukan di makam pejuang Wongso Menggalo. Jadi makam pejuang itu adalah ketika Pak Harto memimpin perjuangan untuk menyerang markas Belanda yang di kota Yogyakarta pada rangkaian peristiwa serangan umum 1 Maret, desa kami sempat dibumi hanguskan oleh Belanda. Terjadi perlawanan dan
korbannya cukup banyak, ada 203 korban yang semuanya dimakamkan di Taman Pejuang Semenggelan. Itu besok dilakukan tabur bunga dan hiarah yang jadi irup sebenarnya Pak Bupati, tapi karena Pak Bupati ada acara di Magelang sama Bapak Wakil Bupati, kaitannya dengan kegiatan retret pemerintah Republik Indonesia, semua gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya, sehingga besok akan menjadi instruktur didelegasikan kepada Pak Camat. Nah, kalau di Jogja dikenal dengan Pak Panewu karena undang-undang keistimewaan. Kemudian setelah itu jam 9 kita ada Sarasian Nasional tentang perjuangan Pak Harto. Ya. Pak, berarti Museum Memorial HM Soeharto ini sangat berandil besar ya dalam berlangsungnya kegiatan acara Maret Bulan Soeharto ini. Alhamdulillah kami bisa punya peran membantu kegiatan jasa-jasa Pak Harto yang begitu mengembangkan kepedulian kepada masyarakat miskin, baik itu bidang sosial, kesehatan, keagamaan, pendidikan. Dan kami pada tahun Maret bulan Jenderal Besar Haji Mbak Soeharto kami ditugasi untuk melaksanakan implementasi tugas-tugas tersebut. Dan alhamdulillah karena sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar museum ini. Dan mudah-mudahan kami yang setiap hari mengedukasi anak bangsa dengan nasionalisme, dengan karakter Pancasila itu semakin banyak yang datang ke sini. Oke. Kalau menurut Pak Gatot sendiri, apa sih keutamaan dari bulan Soeharto ini? Keutamaan dari bulan Soeharto adalah Pak Harto punya suatu peristiwa sejarah panjang tentang perjalanan hidup beliau aman Mbak Soeharto di bulan Maret. Jadi kalau rentetannya itu dari yang paling hebat itu ketika ada serangan bom 1 Maret Tanggal 19 1 Maret ya? 1 Maret itu disitulah ada tugas yang diembankan oleh Letnan Kolonel Soeharto dari Jenderal Sudirman. Kemudian Soeharto melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya sehingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia. Yang pertama, kemudian ada peristiwa yang namanya Super Seman, surat perintah 19 dari Insinyur Soekarno diserahkan kepada Soeharto untuk kemudian perjalanan dalam kepemimpinan ini akan berjalan. Pak Harto melaksanakan apa yang jadi amanah Insinyur Soekarno dengan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Anak-anak bangsa pada waktu itu selalu dididik dengan penataran P4 dari SD, SMP, SMA sangat berhenti dan mereka punya karakter hebat pada saat itu. Kemudian peristiwa yang berkaitan dengan karir Pak Harto banyak di bulan Maret. Jadi bulan Maret itu menjadi berkah karena saya kalau mengatakan ini adalah Tuhan telah menetapkan bulan Maret itu adalah peristiwa besar yang dialami oleh Jenderal Besar HM Soeharto dalam perjalanan hidupnya dari perjuangan, kemudian proses kepemimpinan hingga ketika beliau membangun negeri ini untuk Indonesia. Iya, juga tentunya sangat berpengaruh ya terhadap kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Betul, ya, Pak? Mbak Vika. Oke, Pak, ini terkait kegiatan bulan Pak Harto ini. Apa nih pesan dari Pak Gatot untuk anak muda dan masyarakat? Ya, terima kasih. Pesan saya, Maret bulan Jenderal Besar Haji Mbak Soeharto adalah bulan untuk kita mengenang kembali perjuangan sejarah bangsa. Anak-anak sekarang ini adalah generasi penerus bangsa, generasi emas Indonesia. Mereka harus melanjutkan perjuangan. Yang dulu perjuangan itu dilakukan oleh para pejuang kita di bawah pimpinan ketika perjuangan pasca kemerdekaan itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan darah, dengan air mata, dengan senjata. Sekarang anak-anak itu adalah pejuang bangsa. Mereka punya senjata yang namanya buku dan pena. Di belakang mereka adalah guru-guru istimewa yang selalu mendidik anak-anak itu secara tulus. Pesannya Pak Harto itu ada 3. Ketika anak-anak itu nanti menjadi pemimpin bangsa. Apa itu, Pak? Dalam filosofi Jawa dikenal dengan sa. Jadi seorang pemimpin itu yang pertama harus sabar atine, punya hati yang sabar. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus sareh tumindake, punya jiwa bijaksana.
Dan yang terakhir, yang utama itu adalah seorang pemimpin itu harus soleh ikolai, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Tuhan yang kita. Jadi konsep itu yang beliau titipkan ke bangsa ini, jadilah pemimpin yang punya 3 filosofi, sabar, sareh, soleh. Insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanah, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pak Gatot, terima kasih. Terima kasih. jasa besar beliau, tetapi juga melanjutkan semangat kepedulian beliau terhadap pendidikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai Ketua Yayasan Dian Ota, saya sangat terhormat bisa menjadi bagian dari acara yang sangat mulia ini. Acara Bulan Bapak Haji Muhammad Soeharto ini bukan hanya sekedar sebuah peringatan, namun juga merupakan wujud nyata dari kepedulian kita terhadap anak-anak bangsa yang membutuhkan dukungan pendidikan. Bulan Bapak Haji Muhammad Soeharto ini kita jadikan momentum khusus. Selain memberikan bantuan peralatan sekolah, Dian Ota juga memberikan paket makanan bergizi di setiap sekolah penerima bantuan. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan Dian Ota untuk mewujudkan salah program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapan kami melalui acara ini kita semua dapat semakin memahami berbagai nilai dan prinsip yang telah ditanamkan oleh almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bulan Bapak Haji Muhammad Soeharto ini menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk terus mengedepankan kebangsaan, persatuan dan gotong royong yang merupakan inti dari semangat Pancasila. Mari kita teruskan perjuangan ini dengan semangat yang lebih besar untuk Indonesia yang lebih maju, lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya ke depan, anak-anak kita ke depan nanti juga belajar sejarah, mengetahui sejarah Pak Harto yang memang sejak kecil, sejak muda sampai dengan meninggal selalu berjuang untuk negara. DV Mania, saat ini Vika sedang bersama Bapak Yoso Purnomo. Beliau adalah Kepala Bagian Program dan juga Umum dari Yayasan Damandiri. Pak Yoso, ini Vika pengen tanya nih, Damandiri di momen bulan Pak Harto ini bikin program apa aja Pak? Ya, terima kasih. Jadi di bulan ini, tanggal ini kita ada acara dari mulai tanggal 26 dan 27 besok. Damandiri itu sifatnya hanya mendukung ya? Mendukung kegiatan di bulan Pak Harto ini yang diselenggarakan oleh
Museum Pak Harto dan Yayasan YKCB. Jadi Dana Mandiri itu sebenarnya yang mendukung segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 26 dan 27 besok. Oke, bentuk supportnya, bentuk dukungannya apa saja nih Pak untuk berlangsungnya acara Bulan Pak Harto yang dilaksanakan hari ini dan besok? Ya sebenarnya dukungannya banyak. Jadi kita juga menyisipkan di acara-acara ini seperti pembagian sembako. Ya. Terus juga kita membuat banner dari 7 yayasan yang melihatkan kepada masyarakat luas mengenai capaian-capaian yayasan yang sudah dibentuk oleh Bapak Soeharto dan juga mendukung dari semua kegiatan yang sifatnya publikasi. Oke, berarti total ada berapa program nih Pak untuk mendukung kegiatan Bulan Pak Harto ini yang dari Dana Mandiri? Kalau dari Dana Mandiri ada program seperti pembagian sembako, pengobatan gratis untuk lansia, terus juga untuk anak-anak sekolah melalui Genota, dan untuk besok untuk dialog kebangsaan kita mendukung kegiatan itu. Oke, berarti semua kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakannya di sini ya Pak, di Museum Jenderal Besar HM Soeharto ya Pak? Ada nggak di sini aja, ada besok itu ada kegiatan seperti kesenian yang diadakan di Dukuh Kampung. Besok juga ada kegiatan ziarah ke makam pahlawan di Musuk. Oke, Pak, ini kenapa nih kalau boleh tahu mengadakan acaranya di kampung kelahiran Pak Harto? Ya, diadakan di sini karena bisa kita lihat banyak diorama-diorama yang terlihat di sini yang menggambarkan perjuangan Pak Harto mengenai Senang Umum 1 Maret, dan beliau juga lahir di Desa Kemusuk ini. Jadi memang kita pusatkan kegiatan di sini untuk supaya masyarakat bisa mengenal atau melihat atau mengetahui perjuangan-perjuangan beliau pada saat Senang Umum 1 Maret. Oke, apa aja sih Pak program-program Pak Harto yang Bapak kenang sampai saat ini? Kalau program Pak Harto, karena saya di Yayasan Dana Mandiri, banyak program yang memang beliau buat atau beliau kerjakan, diantaranya karena kita visi Yayasan Dana Mandiri mensejahterakan masyarakat miskin. Jadi sangat banyak kegiatan-kegiatan itu dari mulai bantuan besok untuk anak-anak tidak mampu untuk jadi sarjana, terus untuk seperti kayak bedah rumah, terus bantuan-bantuan modal usaha untuk UMKM kecil, dan banyak sekali lah. Oke, menurut Bapak di antara banyaknya program-program tersebut, program Pak Harto mana nih yang perlu dan penting diadopsi menurut Bapak? Ya karena semuanya yang saya sendiri yang kerjakan sangat berarti buat masyarakat. Ya hampir semua seperti hampir semua penting dan perlu untuk diadopsi ya. Perlu banget. Karena kenapa, memang Pak? Ya karena memang masyarakat Indonesia masih banyak yang membutuhkan bantuan-bantuan dari seperti Yayasan Dana Mandiri ini gitu loh. Kita hanya sedikit sebagian kecil membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat miskin, pendapatan masyarakat miskin. Oke, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak mengenai acara yang diselenggarakan saat ini mengenang Bulan Pak Harto? Kalau pesan kita adakan acara ini memang tujuannya untuk mengingat kembali betapa berat perjuangan Pak Harto pada saat Senang 1 Maret Jogja itu, untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat muda sekarang untuk mungkin bisa melanjutkan apa yang jadi cita-cita beliau di masa depan. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ibu dengan siapa? Saya Ibu Laminah. Ibu Laminah, Ibu dari mana? Dari Kemusuk Lor RT 5. Dari Kemusuk, berarti dari sekitaran sini ya? Iya. Nah, Ibu hari ini datang ke sini dalam rangka apa nih ceritanya? Dalam rangka pengobatan gratis dan dapat sembako. Karena ada di sini ada pengobatan gratis dan ada pembagian sembako gratis ya. Gimana Ibu, sudah di pengobatan gratisnya? Sudah.
Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu mengenai acara ini? Ya senang aja. Seharusnya kan bayar. Sekarang dapat cuma-cuma ya Bu, alhamdulillah ya Bu. Ya. Berarti pengobatan gratisnya sudah, pengambilan sembakonya sudah? Belum. Belum, sekarang berarti mau ya? Ya. Boleh lihat ya Bu, ini apa nih yang dipegangnya Bu? Ini untuk pengambilan sembako gratis. Ini berarti berupa kupon ya? Kupon ya. Kupon untuk pengambilan sembako gratis. Ya. Diberikan ini oleh pihak panitia. Ya. Nanti akan ditukarnya di mana Bu? Di sebelah mana? Itu parkiran. Oh, di depan. Ya, di depan parkir. Oke, DP Mania berarti Ibu ini sebentar lagi setelah ini akan menukarkan kupon ini. Nanti Ibunya akan mendapatkan sembako gratis ya. DP Mania, saat ini Vika sedang berada bersama dengan Ibu Eno Sigit. Bu, sebagai cucu dari Pak Harto nih, bagaimana perasaan Ibu bahwa Pak Harto masih terus dikenang rakyat sampai sekarang? Perasaannya ya alhamdulillah ya, saya bersyukur karena secara saya keluarga gitu merasakan bahwa gimana perjuangannya Eyang pada saat dia menjabat. Jadi ya alhamdulillah gitu. Sekarang ya saya sih mengharapkan bahwa generasi sekarang Gen Z juga tahu gitu bahwa perjuangan Eyang itu seperti apa. Oke, apa nih Bu keistimewaan Pak Harto dari sudut pandang Bu Ena sendiri? Ya gimana ya, kadang-kadang juga susah mengutarakan karena secara cucu gitu, Eyang tuh sangat perhatian sekali gitu. Contohnya dulu saya tuh pernah bikin hal kecil lah gitu ya. Waktu dulu tuh saya pernah bikin restoran, warung sih sebenarnya bukan restoran. Gitu. Terus dari gitu beliau tuh nggak secara terang-terangan, ya maksudnya support juga, tapi nggak secara terang-terangan supportnya, tapi di belakang ternyata beliau tuh suka beli gitu. Diam-diam ternyata beliau tuh suka beli gitu di restoran di warung saya gitu makanan. Dan terakhir pas ketemu juga baru beberapa kali ini baru tahu gitu. Oh ternyata Eyang tuh suka beli, jadi mengutarakan supportnya itu ya dengan cara beliau sendiri ya. Ya hal-hal kecil gitu sampai segitunya gitu Eyang tuh perhatiin. Oke, apa nih Bu selanjutnya kesan dan pesan Ibu terkait kegiatan Bulan Pak Harto yang memang setiap tahun diperingati ini? Ya kembali lagi saya bersyukur gitu karena dengan adanya ini ya insya Allah generasi penerus mendatang tahu bahwa bagaimana struggle-nya Eyang pada saat dulu, emang perjuangannya beliau seperti apa. Jadi ya saya sih senang ya generasi mendatang tuh mengetahui gitu. Pesannya mungkin untuk generasi anak muda atau Gen Z saat ini? Pesannya saya mengharapkan ya generasi penerus tuh bisa berjuang seperti beliau dan yang kita tahu bahwa beliau tuh sangat mementingkan masyarakat.
Jadi ya untuk generasi penerus mendatang harus tetap mengedepankan kepentingan bersama dan masyarakat luas. Yang kami hormati Legend TNI AD Purnawirawan Sugiono, Ketua Yayasan Mandiri. Yang kami hormati Majen TNI AD Purnawirawan Lukman Erbur, Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa. Yang kami hormati Ketua Yayasan Haji Muhammad Soeharto yang didirikan oleh Haji Muhammad Soeharto. Yang kami hormati Jenderal TNI AD Purnawirawan Tiasno Sudarto. Yang kami hormati BPPH Pramukusumo, yang kami hormati BPPH Yudhanindra, yang kami hormati Insinyur Muhammad Teguh Sudirman, yang kami hormati Ibu Haja R. Notoswito dan keluarga, yang kami hormati Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Kapolda DIY, yang kami hormati Majen TNI Purnawirawan Tantri Balilamo, yang kami hormati Dr. Keat Bawazir, dan yang kami hormati Ibu Retno Sari Widiawati Soeharto. Musikalisasi puisi karangan bunga Taufik Ismail, Langit Merah itu musuh balada Tejo. Langit pun rebah, kemusuk yang basah, kenangan menjadi bunga, aneka rindu, aneka warna dalam keluarga indah. Apa kabar kemusuk? Apa kabar sejarah? Kemusuk yang dia menentukan banyak cerita, kuburan gaul, kuburan malam tertua, ada saksi bisu. Namun hidup jiwanya makin kesatnya. Namun hidup semangatnya. Tak belum lama sekali ya. Lain merah itu musuh. Orang-orang yang bersifat darah, pecah berkali-kali, orang-orang berpaling kepada mana Tejo? Mana Tejo? Di sini Tejo
selamat tentara. Tapi apa kabar dengan Bapak? Ku cari Bapak, ku cari, tak ketemu dia. Ketika berputar, langit menangis. Di mana dengan Bapak? Bapak sudah tertembak mati. Belanda menembak kepalanya. Desa Kemusu jadi api. Api dari semangatku. Ku cari mayat Bapak, ku cari dengan tangis. Di sela-sela minuman peluru, di sela-sela rumah terbakar, di sela-sela pakai gerilya, di sela-sela dada yang bergemuruh ke musuh. Kutemu Bapak yang kubur. Ternyata Bapak telah pergi. Musuh terus bergemuruh 23 bulan jatuh. Musuh bagai ruh bangsa Nunggala tetap bersemayam di dada. Tak kira 160 korban berkelimpangan, musuh tetap bergemuruh. Api yang terbakar tak mudah padam. Pertempuran tak bisa dicegah. Berjuang berguguran orang. Langit pun terbang, itu musuh timbang. Kalau air mata dengan buah pistol di tangan, ku cari Belanda, ku cari api perjuangan selalu menyala, membakar tubuhku dengan peluru yang berdesingan. Ku saksikan mayat-mayat bergelimpangan, ku terus maju melangkah. Kubur kemerdekaan sejati dengan tangan tempal dan bulat hati. Jawab semua dengan darah. Baik merah itu musuh. Para pejuang itu berguguran. Jadi bunga, jadi air mata cinta, selalu tenang. Di sini, Edo rebahan di alam-alam, barengan di balai-balai terbakar, rumahku hutan, sambiku gunung-gunung sawah, hatiku menjadi besi yang kokoh, tak sudi Belanda menginjak tanahku, lebih baik perang, hidup dan menang. Dalam tubuh musuh, tutup sungai darah dengan cinta dan kerja. Dalam bebas semangat, ku rindu kehidupan alam, bertumbuh di pepohonan ilalang, suara dan krik